Kita akan membahas yang pertama, kalender akademik, yaitu tentang bagaimana cara membaca kalender akademik. Yang kedua, minggu efektif. Kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk merancang minggu efektif. Yang ketiga, program tahunan. Yang keempat, program semester. Dan yang kelima, KKM. Pada minggu efektif sampai dengan KKM, kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk merancang, tidak hanya sekedar untuk membaca. Kita lanjut kepada pembahasan yang pertama, kalender akademik. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan di mana berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari semester ganjil dan juga semester genap, di mana semester ganjil dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember dan semester genap dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Mari kita lihat bentuk dari kalender pendidikan. Di sini saya sudah menyediakan sebuah kalender pendidikan, yaitu kalender pendidikan tahun 2018-2019 dari Sekolah SMA Negeri 1 Lembah Melintang. Sebelum kita belajar tentang bagaimana cara membaca kalender pendidikan, mari kita pelajari dulu apa-apa saja komponen yang ada pada kalender pendidikan. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa adanya identitas. Di sini kita bisa lihat identitasnya berupa daerah, dinas pendidikan, kemudian ada juga nama sekolah, kemudian alamat sekolah dan website resmi sekolah, kemudian ada logo daerah dan juga logo sekolah. Kemudian ada keterangan kalender pendidikan dan juga tahun pelajaran. Pada kalender pendidikan, kita juga melihat adanya keterangan semester 1 yang dimulai dari bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018. Kemudian, semester 2 dimulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019. Sedikit berbeda bukan teman-teman dengan kalender yang pada umumnya ada di rumah teman-teman. Jika biasanya kalender kita yang ada di rumah itu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, berbeda dengan kalender pendidikan, di mana kalender pendidikan dimulai dari bulan Juli dan berakhir dengan bulan Juni. Baiklah, kita akan belajar cara membacanya. Misalnya saja pada bulan Juli 2018, kita melihat ada beberapa tanggal yang di blok atau diberi warna. Misalnya saja di sini ada yang diberi warna biru terang pada tanggal 9 Juli 2018. Tentu teman-teman heran apakah maksud dari tanggal tersebut. Jika tanggal merah biasanya ada keterangan di bawahnya ya teman-teman. Mari kita lihat pada keterangan. Pada keterangan kita bisa menemukan pada warna yang sama berarti artinya sama. Misalnya di sini pada warna biru terang atau biru toska awal tahun pelajaran 2018-2019. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada tanggal 9 bulan Juli 2018 adalah awal tahun pelajaran tahun 2018-2019, di mana anak-anak akan mulai sekolah atau pembelajaran semester pertama pada tanggal 9. Kemudian yang berwarna ungu pada bulan Januari 2019. Artinya adalah awal sekolah semester 2. Jadi pada semester 2 akan dimulai sekolah kembali pada tanggal 2. Kemudian pada bulan Agustus kita tidak menemukan adanya tanggal yang dikasih blok. Begitu juga pada bulan September ada ya teman-teman, yaitu yang berwarna hijau. Sebenarnya tanggal-tanggal yang diberi warna hijau ini bukan karena tanggalnya libur atau tanggal merah, melainkan adanya kegiatan pendidikan pada tanggal tersebut. Misalnya saja di sini ada warna hijau seperti warna hijau kacang padi. Bisa kita lihat keterangannya.
yaitu mid semester. Jadi pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 pada bulan September 2018, anak-anak akan melaksanakan mid semester. Begitu juga pada bulan Maret 2019 akan diadakannya mid semester 2. Kemudian pada bulan Oktober kita tidak menemukan adanya tanggal kegiatan yang diblok. Kemudian pada bulan November juga tidak ada, hanya ada tanggal merah pada tanggal 20. Selain itu, pada kalender pendidikan kita juga menampilkan rincian tentang minggu pembelajaran efektif semester ganjil, minggu pembelajaran efektif semester genap, dan jumlah harinya. Kemudian juga ada kita bikinkan kepala sekolahnya, namanya, dan NIP-nya. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu minggu efektif. Minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran, di mana minggu efektif berfungsi untuk mengatur waktu dan kegiatan pembelajaran. Satu minggu efektif terdiri dari 6 hari efektif, dan batasan minimum hari efektif dalam satu minggu adalah 3 hari. Minggu efektif terdiri dari identitas, komponen-komponen yang terdiri dari tabel, nomor, bulan, jumlah, minggu, minggu tidak efektif, dan minggu efektif. Kemudian keterangan yaitu memuat tentang keterangan tentang minggu yang tidak efektifnya berupa tanggal kenapa tidak efektif. Kemudian juga ada rumus untuk menentukan jumlah jam efektif. Mari kita lihat bentuk dari rincian minggu efektif. Ini ya teman-teman yang disebut dengan identitas tadi, yang berisikan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, strip semester, kemudian tahun pelajaran. Yang pertama yaitu minggu yang ada dalam semester ganjil. Untuk bisa menghitung minggu yang ada semester ganjil, kita bisa melihat pada kalender pendidikan. Kita pindahkan dulu ya teman-teman kalender pendidikan semester satunya ke dekat tabel supaya kita lebih mudah memahami dan juga menghitungnya. Ini dia kalender semester 1. Jadi pada bulan Juli ada 4 minggu. Kenapa 4 minggu? Mari kita hitung bersama. Sebenarnya di sini ada 5 ya teman-teman, namun karena awal sekolah dimulai dari tanggal 9, otomatis minggu pertama ini tidak ada dan tidak dihitung. Jadi adanya 4. Jadi jumlah minggu pada bulan Juli sebanyak 4 dan minggu tidak efektif sebanyak 1 karena adanya 4 hari yang ditandai di sini yang diblok, di mana yang tersisa hari efektifnya hanya 2. Sedangkan batas untuk hari efektif dalam satu minggu efektif adalah sebanyak 3. Dan ini tidak mencukupi sehingga masuk ke dalam minggu tidak efektif. Jadi minggu efektifnya ada 3 dan minggu tidak efektifnya 1. Kemudian bulan Agustus, kita lihat pada bulan Agustus ada berapa banyakkah minggunya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada sebanyak 5 minggu pada bulan Agustus. Kemudian minggu tidak efektifnya bisa teman-teman lihat pada kalender pendidikan bulan Agustus ini tidak ada kegiatan atau tidak ada tanggal yang diberi blok atau ditandai, sehingga di sini itu semuanya efektif. Yang ada hanya tanggal merah sebanyak 2 hari, di mana hanya 1 hari dalam seminggunya, dan itu juga memenuhi batas minimum minggu efektif. Jadi minggu efektifnya sebanyak 5 dan minggu tidak efektifnya 0. Kemudian pada bulan September, mari kita lihat ada berapakah jumlah minggunya. 1, 2, 3, 4. Jadi benar ya, bulan September di sini itu jumlahnya 4. Kemudian kita hitung berapakah minggu tidak efektifnya. Minggu tidak efektifnya ada 1 ya teman-teman. Ini yang saya kursorkan. Kenapa tidak efektif? Karena pada tanggal 24 sampai tanggal 29 ini adanya kegiatan ujian tengah semester.
Kemudian yang ada hanya kita hitung berapa sisanya, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi minggu efektifnya ada 3 dan minggu tidak efektifnya ada 1. Kemudian pada bulan Oktober bisa kita lihat berapakah jumlah minggunya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah minggunya benar ada 5 ya kawan-kawan. Kemudian kita lihat minggu tidak efektifnya tidak ada, bahkan tanggal merah saja tidak ada ya. Dan pada minggu kelima di sini juga ada 3 hari, jadi memenuhi, sehingga tidak ada minggu tidak efektifnya dan minggu efektifnya berjumlah 5. Kemudian pada bulan November kita lihat jumlah minggunya 1, 2, 3, 4. Jadi ada sebanyak 4 minggu. Minggu tidak efektifnya tidak ada. Jadi kita buat 0, kemudian minggu efektifnya sebanyak 4. Kemudian pada bulan Desember jumlah minggunya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada sebanyak 4 minggu. Kemudian minggu tidak efektifnya yaitu tanggal 10 sampai tanggal 15, karena diadakannya ujian semester 1, sehingga di sini ada 1 minggu tidak efektif. Kemudian kita lihat lagi pada tanggal 24 sampai tanggal 31, di sini juga semuanya tanggal merah ya. Bukan tanggal merah, tapi adanya kegiatan. Di mana di sini yang berwarna pink tadi pada kalender pendidikan yang artinya adalah libur semester, di mana setelah ujian dan menerima rapor pada tanggal 22 diadakan libur selama 1 minggu. Jadi jumlah minggu tidak efektifnya sebanyak 2 dan minggu efektifnya sebanyak 2. Kemudian kita jumlahkan jumlah seluruh minggu dalam 1 semester, yaitu bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 26, minggu tidak efektifnya sebanyak 4, kemudian minggu efektifnya sebanyak 22. Kemudian yang kedua yaitu minggu tidak efektifnya. Pada minggu-minggu efektifnya kita buatkan keterangannya, di mana pada bulan Juli ada 1 minggu tidak efektif, pada bulan Agustus tidak ada minggu tidak efektif, pada bulan September sebanyak 1, pada bulan Oktober tidak ada, pada bulan November tidak ada, pada bulan Desember ada 2. Kemudian kita buat keterangan kenapa tidak efektif, yaitu di situ kan tadi ada tanggal-tanggal yang diblok atau diberi tanda. Jadi itu yang keterangan tanggal tersebutlah yang kita buat di keterangan ini. Misalnya di sini pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 pada bulan Desember kita lihat di sini jadi adanya ujian semester. Di sini ada kesalahan, di sini bukan tanggal 3 tapi tanggal 8 sampai dengan tanggal 15. Kemudian tanggal 24 sampai tanggal 29 yaitu libur semester. Di sini ya teman-teman. Kemudian kita cek juga pada bulan Juli tanggal 9 awal tahun pelajaran, tanggal 10 sampai tanggal 12 PLS. Kemudian pada bulan September yaitu tanggal 24 sampai tanggal 29 diadakannya ujian tengah semester. Jadi setelah kita membuat keterangan minggu tidak efektifnya, kita lanjutkan kepada jumlah jam efektif. Untuk rumus jumlah jam efektif, kita menggunakan rumus minggu efektif dikali jumlah jam per minggunya, di mana dalam setiap minggunya itu ada 5 jam. Jadi jumlah minggu efektif kita tadi ada sebanyak 22 dan dikalikan jumlah jam per minggunya 5 sehingga hasilnya 110 jam pelajaran. Begitu juga cara menghitung untuk semester ganjil. Begitu juga dengan semester genap. Jadi cara untuk menghitung minggu efektif pada semester genap dan ganjil itu sama ya teman-teman. Sekian pembahasan tentang minggu efektif. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya.
Baiklah teman-teman, ini dia program tahunan. Mari kita lihat apa saja komponen-komponen pada program tahunan. Yang pertama kita tadi sudah bahas yaitu identitas. Ini dia ya teman-teman yang dikatakan dengan identitas. Identitas itu terdiri dari satuan pendidikannya, mata pelajarannya, kelas atau semester, kemudian tahun pelajaran. Kemudian komponen yang keduanya yaitu format isian. Ini dia format isian yang dimaksud pada program tahunan. Terdiri dari semester, yaitu yang memuat semester 1 dan semester 2, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, pokok bahasan, alokasi waktu, dan juga keterangan. Kompetensi inti ini kita buat di mana tujuannya adalah sebagai acuan untuk kompetensi dasar. Di mana kompetensi inti ini adalah gambaran secara umum mengenai aspek sikap, pengetahuan dan juga keterampilan yang harus dikuasai dan juga dipelajari oleh peserta didik, baik itu pengetahuan dan juga keterampilan atau kognitif dan juga psikomotor pada mata pelajaran dan tingkatan kelas pada satuan sekolah. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah gambaran dari sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Misalnya saja ini ada dalam pelajaran matematika. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dikuasai oleh peserta didik kita nantinya. Yang dimana kompetensi dasar ini merupakan rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kemudian pokok bahasan. Pokok bahasan ini adalah inti ataupun judul besar dari kompetensi dasar yang harus dikuasai. Kemudian alokasi waktu yaitu jumlah waktu yang diluangkan atau yang dikhususkan untuk pembelajaran tersebut. Misalnya saja di sini ada 20 jam pelajaran. Di sini itu berdasarkan bulannya ya teman-teman. Jadi dalam satu bulan itu karena ada 4 minggu dan 1 jam pelajaran matematika itu dalam satu minggunya itu ada 5, jadi 4 dikali 5 menjadi 20 jam pelajaran. Kemudian keterangannya ini adalah jumlah jam pelajarannya itu dikalikan 45 menit. Karena 1 jam pelajaran di sekolah itu sama dengan 45 menit. Berbeda dengan yang kita biasanya 1 jam itu ada 60 menit. Kemudian juga ada pada program tahunan dibuat yaitu ulangan harian 1, 2 dan juga sampai ulangan harian yang kelima. Kemudian baru bagian bawahnya yaitu berisikan tentang ujian mid semester, bahwa kita apabila sudah selesai melaksanakan ulangan harian kelima berarti kita selanjutnya mengadakan ujian mid semester 1. Kemudian jumlah semester 1 ini kita hitung berapa jumlah jam pelajarannya. Kita hitung dari jumlah semua alokasi waktunya 20 ditambah 20. Kemudian dijumlahkan dengan ulangan hariannya semua sampai akhir semester 1. Sehingga jumlahnya itu bertotal sebanyak 110 jam pelajaran. Kemudian begitu juga dengan semester 2. Sama saja dengan semester 1 juga memuat semester, kompetensi inti, kompetensi dasar, pokok bahasan, alokasi waktu dan juga keterangan. Pada semester 2 juga dibuat ulangan hariannya. Di sini pada semester 2 hanya ulangan sebanyak 3 kali. Kemudian alokasi waktunya kita jumlahkan semuanya sehingga totalnya itu ada sebanyak 95 jam pelajaran. Baiklah, hanya itu tentang program tahunan. Kita akan lanjut kepada penjelasan berikutnya, yaitu program semester. Program semester merupakan garis besar pembelajaran selama 1 semester. Komponen-komponen program semester terdiri dari identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, kompetensi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator,
penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Mari kita lihat bentuk dari program semester. Ini dia salah satu bentuk program semester, di mana di sini komponen-komponen yang pertama yaitu identitas yang memuat tentang satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran. Kemudian kompetensi inti, di mana pada kompetensi intinya ada 4. Kompetensi inti merupakan apa-apa saja yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu jenjang kelas atau mata pelajaran, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan fisikomotor. Pada KI 1 dan KI 2 di sini memuat sikap dan juga pengetahuan. Kemudian pada KI 3 dan 4 di sini akan dituntut pengetahuan dan juga keterampilan siswa kita. Setelah membuat kompetensi inti, kita akan lanjut membuat yang namanya tabel. Di sini tabelnya terdiri dari formatnya kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran matematika ini. Di mana kompetensi dasar ini menjadi rujukan kita untuk membuat indikator. KI 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya. Ini bisa kita lihat pada KI 3. Kemudian kita buat kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, pecahan, dan irasional. Maka setelah membuat kompetensi dasar, kita lanjut kepada membuat indikator, di mana indikator kita ini akan bersumber patokannya kepada kompetensi dasar, yaitu menentukan konsep pertidaksamaan nilai mutlak, pecahan, dan irasional, kemudian mendeskripsikan konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Setelah itu kita buatkan alokasi waktunya dan juga kita buatkan kalender atau merupakan minggu-minggu efektifnya dan minggu tidak efektifnya di sini. Ini bersumber dari kalender akademik kita ya. Kemudian setelah kita bahaskan KI 3, kita lanjut kepada KI 4, yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari pelajarannya di sekolah baik secara mandiri serta bertindak efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Maka kita lihat kompetensi dasarnya yaitu menyajikan dan menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, pecahan, dan irasional. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama pecahan, yang pertama menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, pecahan, dan irasional. Kemudian mendeskripsikan pertidaksamaan nilai mutlak, pecahan, dan irasional dalam menyelesaikan masalah matematika, dan begitu juga seterusnya. Pada setiap indikator ini, dalam satu indikator akan diberi alokasi waktunya atau yang berarti 1 kali pertemuan. Ada yang satu indikatornya itu bisa diselesaikan dengan 1 kali pertemuan, ada juga yang harus diselesaikan dalam 2 pertemuan. Kemudian kita juga menempatkan jam pelajarannya ini pada minggu keberapa kita akan mengajarkannya kepada siswa. Misalnya saja pada KD ini bisa kita lihat, ternyata kita akan mengajarkan indikator ini pada minggu kedua bulan Januari kepada siswa. Kemudian indikator tentang mendeskripsikan pertidaksamaan nilai mutlak, pecahan, dan irasional dalam menyelesaikan masalah matematika, yaitu akan
alokasi waktunya itu sebanyak 4 jam pelajaran atau dua kali pertemuan, yaitu diadakan pada minggu kedua dan minggu ketiga pada bulan Januari. Hal ini akan memudahkan kita untuk mengatur jadwal kita ya, sehingga kita lebih tahu kapan kita akan menjelaskan materi tersebut, sehingga kita bisa sampai kepada apa yang ingin kita tuju. Kemudian juga ada UH, diadakan UH pada program semester ini. UH ini kita adakan sebanyak setiap kali kita selesai pada satu kompetensi. Di sini itu diadakan UH sebanyak 5 kali. Di sini ada UH sampai 5. Kemudian sebelum kita melaksanakan UH, untuk calon guru diusahakan ya untuk membuat review pelajarannya, yaitu sebanyak 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan, yang nantinya akan memudahkan kita mengetahui kemampuan siswa kita. Selain itu, anak-anak juga bisa lebih paham pada materi. Kemudian kita juga menyisipkan keterangan. Di sini ada keterangan tentang apa yang kita lihat pada tanggal-tanggal yang ada di sini ya, pada bulan-bulan yang di sini. Kemudian di bagian bawahnya kita buatkan tentang kepala sekolah, nama dan juga NIP-nya. Kemudian guru dan juga NIP guru tersebut. Setelah itu kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang KKM. KKM atau singkatan dari kriteria ketuntasan minimal, di mana KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dan mengetahui apakah peserta didik bisa lanjut kepada kompetensi dasar berikutnya. Adapun komponen-komponennya, yang pertama, kompleksitas. Kompleksitas adalah tingkat kesulitan atau kerumitan setiap kompetensi dasar atau indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian, daya dukung. Daya dukung adalah segala keperluan, baik itu apa saja yang bisa mendukung pada KKM dan juga pembelajaran di sekolah, baik itu ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana pendidikan, kemudian apa saja yang dibutuhkan, misalnya saja biaya operasional pendidikan, manajemen sekolah, kepedulian stakeholder sekolah, dan sebagainya. Kemudian impact peserta didik. Impact peserta didik adalah tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Baiklah, mari kita lihat bentuk dari KKM. Ini adalah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Pada KKM juga ada yang namanya identitas, berisikan mata pelajaran, kelas, semester. Kemudian kita juga memasukkan kompetensi inti, yaitu KI 1 dan KI 2, KI 3 dan KI 4. Kemudian kita lihat di sini format tabelnya, yaitu kompetensi dasar, indikator, kompleksitas, daya dukung, impact, dan KKM. Kita lihat pada kompetensi dasar, menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Maka dari kompetensi dasar kita bisa membuat indikatornya. Yang pertama, memahami konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dan menerapkannya. Kemudian menentukan konsep limit fungsi aljabar untuk memahami sifat-sifat limit fungsi aljabar. Kemudian menentukan konsep limit fungsi aljabar untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar X menuju C. Maka kita buat kompleksitasnya. Kompleksitasnya yaitu
kesulitan atau kerumitan setiap kompetensi dasar atau indikator yang harus dicapai oleh siswa. Di sini kompleksitasnya adalah sedang, yaitu 65 sampai dengan 80. Kemudian daya dukungnya adalah sedang juga, yaitu 70. Kemudian indeksnya atau tingkat kemampuan rata-rata peserta didik di sini sangat tinggi, yaitu 81 sampai 100. Maka KKM-nya yaitu 70. KKM ini berasal dari jumlah, kompleksitas, ditambah daya dukung, ditambah indeks, kemudian dibagi 3. Di sini kita bisa menjabarkan kompetensi dasar dan indikatornya dan seterusnya. Di mana di setiap kompetensi dasar pada tabel-tabel ini akan memiliki tingkat yang berbeda pada tingkatan-tingkatan yang berbeda atau KKM yang berbeda di setiap daya dukung, indeks maupun kompleksitasnya. Di sini bisa kita lihat jika kompleksitas pada indikator pertama dari 3.7 kompetensi dasarnya yaitu 70, sedangkan pada indikator ketiganya hanya 65. Begitu juga dengan KKM. KKM-nya di sini juga bervariasi tergantung dari jumlah nilai kompleksitas, daya dukung, dan juga indeks peserta didik. Kemudian pada bagian bawahnya yaitu ada total indikator. Di sini indikatornya ada sebanyak 20. Kemudian jumlah nilai atau KKM semua indikator, kita jumlahkan semua KKM mulai dari yang di atas tadi dari 70 sampai dengan KKM terakhirnya kita totalkan sehingga jumlahnya sebanyak 14.408. Kemudian kita cari nilai KKM semester 2 sama dengan jumlah nilai KKM semua indikator dibagi total indikator. Di sini ini adalah jumlah KKM-nya kemudian dibagi dengan jumlah indikator kita. Jika jumlahnya 1408 dibagi dengan 20, maka rata-ratanya sekitar 70. Jadi KKM-nya yaitu 70. Keterangannya, rentang nilai berdasarkan Kemendikbud yaitu bersumber dari 81A tahun 2013. Kemudian kompleksitasnya atau mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Kemudian kemampuan daya dukung atau berorientasi pada sumber belajar. Indeks yaitu kemampuan rata-rata peserta didik. Nilai KKM indikator adalah rata-rata nilai ketiga kriteria yang ditentukan. Contohnya kompleksitas sedang 80, daya dukung rendah 60, dan indeks tinggi 85. Maka nilai KKM semester 2-nya adalah jumlah total KKM indikator dibagi dengan jumlah indikator, sehingga ada pada semester 2 ini menjadi KKM-nya itu 70. Kemudian di bagian bawahnya yaitu dibuat dengan kepala sekolahnya, yaitu yang mengetahui kepala sekolah, yaitu namanya dan juga NIP-nya, kemudian alamatnya, kemudian guru pelajaran pada mata pelajaran tersebut dan juga NIP-nya.